Selamat berjumpa kembali dengan Teacher Albertino dalam pembelajaran matematika kelas 6. Semoga teacher bertemu dengan orang tua dan anak-anak kelas 6 dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, terlebih khusus materi tentang pecahan, operasi hitung pecahan. Baik, pada pertemuan kali lalu kita telah membahas bagaimana cara mengubah bentuk pecahan dari suatu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Oke, baik. Nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu kita dapat melakukan atau kita dapat mencari hasilnya dengan cara mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Baik, kita langsung lihat contoh. Dio mempunyai 35 kelereng, sebanyak 1/5 bagian kelerengnya diberikan kepada Anton. Berapa banyak kelereng yang diberikan Dio kepada Anton? Si Dio ini punya 35 kelereng, sebanyak 1/5 bagian diberikan kepada Anton. Jadi 1/5 dari 35 ini. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Jadi ini penyelesaian nomor 1. 35 kelereng sebanyak 1/5 bagiannya diberikan kepada Anton, berarti 1/5 dari 35. Artinya 1/5 dikali dengan 35. Oke, sama dengan titik-titik. Caranya bagaimana? Caranya yaitu bilangan yang di atas ini, pembilang dikali dengan bilangan bulat biasa ini atau yang disebut dengan kuantitas tadi. Jadi 1 kali 35 hasilnya dibagi dengan bilangan yang ada di bawah atau penyebut. Iya, jadi 1 kali 35 bagi 5. 1 kali 35 bagi 5 sama dengan 7. Jadi banyaknya kelereng yang diberikan Dio kepada Anton adalah 7 kelereng. Gampang ya? Oke, next. Yang berikut adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Berarti dalam suatu operasi itu ada penjumlahan dan pengurangan. Tapi ini pecahan, bukan bilangan biasa. Aturannya sama seperti kita penjumlahan bilangan bulat seperti biasa, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, pengerjaannya diurut dari depan. Dari depan berarti dari kiri, begitu. Jika terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi yang ada di dalam tanda kurung diselesaikan lebih dahulu. Oke, tidak usah bingung ya, langsung lihat contoh. Nomor 1, hitunglah hasil dari 1/2/5 kurang 0,75 tambah dengan 1/4. Bagaimana ini? Operasinya pasti tahu, berarti kita langsung kerjakan dari kiri. 1/2/5. Setelah itu maksudnya 1/2/5 kurang 0,75 dulu. Setelah itu baru tambah dengan 1/4. Oke, baik, ini teacher ajar cara yang pertama. Semuanya ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nomor 1 ya. Ini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Berarti dia akan menjadi 1/2/5 ini pecahan campuran. Kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 1 kali 5 tambah 2. Sama dengan berapa? 7/5 7/5
kurang 0,75. Ini bentuk desimal diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 75 per berapa? 100. Oke. Terus tambah. Pecahan biasa sudah ada 1/4. Oke. 1/4. Kalau sudah seperti ini maka kita bisa operasikan. Nah, di kelas 4, 5 itu kita telah belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Nah, ini penyebutnya berbeda semua. Ada yang penyebutnya 5, ada yang penyebutnya 100, dan ada yang penyebutnya 4. Bagaimana? Yang pertama kita harus samakan dahulu penyebutnya. Samakan dahulu penyebut. Nah, di sini kita lihat mereka tiga ini, ada 5, 100, dan 4. Dari ketiganya ini mana yang bisa membagi ketiga-tiganya? 100. 100 bisa bagi 100, 100 bisa bagi 5, dan 100 bisa bagi 4. Oke? Jadi kita tulis sini per 100. 100 bagi 5 sama dengan 20 kali 7 sama dengan 140. Ini tanda kurang. Setelah itu 100 bagi 100 sama dengan 1 kali 75 sama dengan 75. Iya, oke. Setelah itu tambah 100 bagi 4 sama dengan 25 kali 1 sama dengan 25. Oke. Berarti sekarang kita sudah dapat 104 kurang 75 tambah 25. 140. Nah, kalau begitu 140 kurang 75 hasilnya berapa? 140 kurang 75 berarti hasilnya 65 tambah 20 per 100. Ditulis ya. 65 tambah 20 berarti sama dengan 85 per 100. Ini angkanya besar, tapi kalau misalnya di pertanyaan terakhirnya dalam bentuk desimal, misalnya Anda mengerjakan soal pilihan ganda, terus di optionnya ada bentuk desimal, berarti kalau 85 per 100 artinya 0,85. Tapi ketika itu di optionnya tidak ada bentuk desimal, dia hanya dalam bentuk pecahan biasa, tapi bukan 85 per 100, berarti kita harus sederhanakan dulu 85 per 100 ini. Nah, 85 100 ini kita sederhanakan dengan berapa misalnya? Dengan 5. Dengan 5 bisa. Nah, kita sederhanakan. Misalnya ini 85 per 100 kita bagi dengan 5. Oke. 85 bagi 5 sama dengan 1 kali 5 17 ya. Ya. 100 bagi 5 20. Jadi hasilnya adalah 17 per 20 karena memang 17 ini sudah prima, artinya tidak bisa dibagi lagi. Ya. 17 per 20. 17 ini lebih kecil dari 20, berarti dia ini tidak bisa diubah lagi bentuk pecahan campuran. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2-nya teacher tulis di sini ya, nomor 2. Nomor 2 di sini, sorry. Ya. 2,25 tambah 11 per 2 kurang 40%. Nah, ini perhatikan, ini tambah, ini kurang, tapi ini kebetulan ada tanda kurung, maka kita selesaikan dulu yang dalam tanda kurung. Kita tulis di sini. Berarti kita tetap tulis 2,25 tambahnya ini kita tunggu hasil dari sini. 11 per 2 kurang 40%.
Sorry ya, kita ubah dulu, harusnya kita ubah dulu ya. Jadi semuanya kita harus ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Jadi 2,25 berarti 225 per 100 tambah buka kurung 1 per 2 berarti jadinya 3 per 2. 3 per 2 dari mana? 1 kali 2 tambah 1 per 2 kurang 40%, berarti 40 per 100. 40 per 100. Oke, tutup kurung. Berarti ini kita selesaikan dahulu apa yang ada di dalam kurung. Kebetulan ini ada, ini 100, ini 2, ini 100, berarti kita menggunakan penyebut 100 karena 100 bisa membagi 2 dan 100 juga bisa bagi 100. Kita tulis memang di sini per 100 panjang di sini. Langsung selesaikan di sini. 100 bagi 100, 1 kali 225 jadi 2, tetap 225, tidak ada perubahan. Tambah ini buka kurung 100 bagi 2 50 kali 3 150 kurang 100 bagi 101, 1 kali 40 sama dengan 40. Oke. Nah, ini kita selesaikan sudah. Karena ada kurung, maka kita selesaikan di sini dalam kurung duluan. Berarti kita tulis 225 tambah 150 kurang 40. Berarti 110. Pernya ini per 100 ya. Ini maksudnya ini seluruhnya ini per ini. Tempat tidak ada lagi, maka teacher tulis sini. Maka di sini aja. Teacher hapus dulu ini. Ya. Jadi ini teacher tulis di sebelah ya. Ditulis di sini. (225) tambah 110 jadi berapa? 335 per 100. 335 per 100. Oke. Berarti kalau di optionnya ada pilihan ganda, berarti tulis 3,35 gitu. Atau kita mau sederhanakan ke bentuk pecahan biasa, itu juga bisa. Pecahan biasa berarti dia menjadi ini bukan pecahan biasa, berarti ini menjadi pecahan campuran 335 per 100. Iya, 335 per 100 atau sama dengan 37 per 20. Ya. 7 per 20 dari mana? 35. Ini kita sederhanakan dengan 5. 35 bagi 5 sama dengan 7, 100 bagi 5 sama dengan 20. Oke. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini kita sudah selesaikan ya. Jadi sama dengan 7 per 20. Baik. Yang berikut adalah operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Tetap sama, kita selesaikan dari kiri ke kanan. Contoh soal nomor 1, hitunglah hasil
dari 35% kali 4/7 bagi 0,75. Baik, biar lebih gampang memang kita harus ubah semua ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 35% kita ubah menjadi 35/100 kali 4/7 sudah, terus bagi 0,75 berarti 75/100. Kita selesaikan dulu perkaliannya, berarti dia menjadi 35 kali 4 berarti menjadi 140 per 700. Ini pembagian jadi 75/100, dia menjadi, ini kali silang, dia akan menjadi 14.000 per 515, ya 51.500 525. Ya, jadi 52.500. Nah, sekarang pecahannya kok besar sekali. Ya, kita sederhanakan. Ini coret ini 20, di atas juga coret 20, jadi sisa 140 per 525. Kita sederhanakan dengan 5. Sederhanakan dengan 5 berarti 140 bagi 5. 140 bagi 5 ini sama dengan berapa ya? 14 bagi 5, 2 kali 5 10, 40 bagi 5 8, jadi 28. Terus 525 bagi 5, 5 bagi 5 52 bagi 5 10, 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi 28 per 105. Iya. Oke, jadi ini hasilnya. Yang berikut adalah ini kita masih bisa sederhanakan nih. 28 ini kita masih bisa sederhanakan dengan 7. 28 bagi 7 sama dengan 4 per 105 bagi 7 itu sama dengan 15. Jadi hasilnya sama dengan 4 per 15. Yang berikut nomor 2. Ya, nomor 2 ini kita selesaikan di sini saja. Nomor 2 2,5 berarti 25 per 10, hasilnya dikali dengan 4 per 5. Jadi ingat, untuk perkalian dan pembagian itu tidak ada samakan penyebut. 4 per 5 bagi
40 per 100. Supaya cepat maka ini kita coret dulu. Jadi 4 per 10 saja. Nah, kerjakan mana yang dulu, mana berarti kerjakan yang ada dalam kurung. Jadi berarti 25 per 10 ini kita tulis dulu, kalinya baru pembagian pecahan kan kali silang, berarti 4 kali 10 40 per 5 kali 4 sama dengan 20. Kalau yang model begini kita langsung coret ini jadi 4 per 2. Terus ini 4 dengan 10 ini kita sederhanakan dengan 2, jadi ini 5. 4 ini jadi 2. Sudah. Jadi sama dengan 25 kali 2 sama dengan perkalian pecahan berarti kali lurus. 50 per 5 kali 2 sama dengan 10. Coret 0. 5 bagi 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya sama dengan 5. Oke, yang berikut adalah pengerjaan operasi hitung campuran pada pecahan. Pengerjaan hitung campuran pecahan adalah pengerjaan hitung bilangan pecahan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Urutan pengerjaan hitung campuran sebagai berikut. Selesaikan pengerjaan hitung dalam tanda kurung. Yang kedua, selesaikan perkalian dan pembagian secara berurutan dari depan. Dan yang ketiga adalah selesaikan penjumlahan dan pengurangan urut dari depan. Dan jangan lupa kalau misalnya di dalam satu operasi terdapat perkalian dan penjumlahan, berarti selesaikan dahulu perkaliannya, walaupun perkalian atau pembagiannya ada di bagian belakang. Oke, kita lihat contoh soal. Hitunglah hasil dari 2 per 5 tambah 0,6 kali 21 per 2. Ini artinya kita kerjakan 0,6 kali 21 per 2 nya lebih dahulu. Namun ini semua kita harus ubah dalam bentuk pecahan biasa dulu. Atau ada yang mau ubah ke dalam bentuk desimal juga bisa. Oke, tapi di sini saya lebih cenderung kepada pecahan biasa. Oke, baik, kita akan menyelesaikannya. Nomor 1 tulis ya. Jadi 2 per 5 kita ubah tetap menjadi pecahan biasa, jadi dia tetap 2 per 5 tambah 0,6 berarti kita ubah menjadi 6 per 10 kali 21 per 2, ini pecahan campuran, jadi kita ubah berarti 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5 per 2. Oke, karena kita selesaikan perkalian dahulu, kalau ada operasi perkalian seperti ini, kita bisa menyederhanakannya. Misalnya ini tapi silang. Nah, 5 dengan 10 ini kita sederhanakan dengan 5. Jadi 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. 6 dengan 2 bisa sederhanakan dengan 2. Jadi 6 bagi 2 3, 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke, jadi sisa tinggal saja kita tulis 2 per 5. Lihat 3 kali 1 sama dengan 3, berarti ini tambah tuh, tambah 3 per 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini penyebutnya berbeda, penjumlahan. Ingat penjumlahan dan pengurangan. Kalau penyebutnya berbeda, kita harus samakan penyebut. 5 dengan 2 berarti cari satu angka atau satu bilangan yang bisa bagi 5 dan bisa bagi 2. 2 bisa bagi 2 tapi tidak bisa bagi 5. 5 bisa bagi 5 tapi tidak bisa bagi 2. Maka 10. 10 bagi 5 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Tambah 10 bagi 2 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Maka di sini akan menghasilkan 4 tambah 5 4 tambah 15 sama dengan 19 per 10 sama dengan 1 9 per 10.
atau sama dengan 1,9. Oke. Nomor 2, 1,4 jadi 14 per 10. 0,2 berarti kurang 2 per 10 kali 3 per 4 setengah mati, kurang 35 per 100 tambah 3 per 5. Oke. Berarti ini kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Ini yang ini kita sederhanakan dulu ini. 14 ini sederhanakan dengan 2, ini 7, ini jadi 5. Ini sederhanakan dengan 2 berarti ini jadi 1, ini jadi 5. Oke, sudah Pak. Ya. 35 ini kita sederhanakan dengan 5 berarti ini jadi 7. 100 bagi 5 berarti ini menjadi 20. Berarti kita tetap tulis 7 per 5 kurang 1 per 5 kali, ini kita kerjakan dulu yang ini yang dalam kurung, berarti karena penyebutnya berbeda maka kita tulis per ini penyebutnya 4, ini penyebutnya 20, berarti 20 di sini dalam kurung tambah 3 per 5. Oke. 20 bagi 4, 5 kali 3 sama dengan 15 kurang 20 bagi 20, 1 kali 7 sama dengan 7. Oke. Sekarang berarti 7 kurang 1, 6 per 5 kali 15 kurang 7. 15 kurang 7. Salah ini. Sorry. Ada kekeliruan, ini dihapus dulu. Itu belum bisa diselesaikan. Tetap ditulis 7 per 5 kurang 1 per 5. Yang selesaikan ini 15 kurang 7 sama dengan 8 per 20. Baru tambah 3 per 5. Nah, 8 per 20 ini kita sederhanakan dengan 2, dengan 4. 8 bagi 4, 2, 20 bagi 4, 5. Sudah. Sekarang pengurangan, perkalian, penjumlahan. Selesaikan yang perkalian dulu. Berarti 7 per 5 kurang 1 kali 2 sama dengan 2, 5 kali 5 sama dengan 25. Tambah 3 per 5. Nah, ini pengurangan dan penjumlahan. Berarti selesaikan dari kiri. Selesaikan dari kiri berarti karena penjumlahan dan pengurangan maka kita harus samakan penyebut. Oke, samakan penyebut dengan 25. Kenapa harus 25? Karena 25 bisa bagi ketiga-tiganya ini. 25 bisa bagi 25, 25 bisa bagi 5. Baik, 25 bagi 5 sama dengan 5 kali 7 sama dengan 35 kurang 25 bagi 25, 1 kali 2, 2 tambah 25 bagi 5, 5 kali 3 sama dengan 15. Oke. Hasilnya adalah 35 kurang 2 adalah 33. 33 tambah 15 sama dengan 48 per 25. Ternyata di atas lebih
besar, bilang lebih besar penyebut, berarti kita harus ubah ke bentuk pecahan campuran. Dia menjadi 1 23/25. Oke, ini pecahan campurannya. Oke, jadi anak-anak sekalian, pembelajaran kita sampai di sini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Jika bingung dalam mengerjakan soal yang teacher akan memberikan sebentar nanti, tanya langsung di teacher atau putar ulang kembali videonya juga boleh. Sekian dan terima kasih.